Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Fatari Supriyanto, perwakilan dari kelompok 6 untuk mengawali dari video presentasi pada kali ini dengan tema dari kelompok 6 yaitu media critical theory dan juga ekonomi politik media. Dengan kelompok kami yaitu Ahmad Arfan Dwi Akbari, Kirana Tria Syafira, saya sendiri Maulana Fatari Supriyanto, Putri Aisyah, Syifani Saramadani, dan juga Theodora Karin Devina. Sebelum lanjut, kita akan membahas apa sih sejarah dari media critical theory. Nah, jadi teori kritis media berawal dari Institut Frankfurt dari 1920-an oleh tokoh seperti Adorno dan juga Horkheimer yang mengkritik media massa sebagai alat kontrol ideologi dan budaya yang konsumtif. Konsep industri budaya menyebutkan media membuat masyarakat pasif dan juga menerima dominasi kapitalis. Antonio Gramsci menambahkan konsep hegemoni, yaitu dominasi ideologi melalui persetujuan masyarakat. Pemikir seperti Foucault dan juga Baudrillard kemudian mengkritik bagaimana media membentuk realitas dan juga wacana. Di era digital, teori kritis berkembang untuk mengkaji media sosial, algoritma, dan juga kapitalisme digital dalam mempertahankan struktur kekuasaan. Mungkin setelah ini bakalan ada penjelasan tokoh dari media critical theory. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa tokoh dari media critical theory. Yang pertama di sini ada Theodor W. Adorno. Beliau merupakan tokoh terpenting dari masa Frankfurt yang mengkritiki media melalui konsep industri budaya. Di sini beliau menjelaskan bahwa media di bawah sistem kapitalis tidak bersifat netral, melainkan digunakan untuk menyebarkan budaya yang seragam agar masyarakat menjadi pasif dan lebih mudah untuk diarahkan. Dan menurutnya, hiburan dalam media bukan untuk mendidik, melainkan untuk memperkuat kekuasaan dan keuntungan ekonomi. Nah, dari pemikirannya tersebut membantu kita untuk lebih memahami bahwa media saat ini seringkali lebih mementingkan atau mengutamakan keuntungan daripada kepentingan masyarakat. Yang kedua di sini ada T.N. Van Gogh. Beliau dikenal lewat pendekatan analisis wacana kritis yang berfokus pada bagaimana sih media menyebarkan ideologi dan mempertahankan kekuasaan melalui bahasa atau kata yang disampaikan. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga membentuk opini publik lewat pilihan kata, struktur kalimat, dan cara menyusun berita. Teori ini sering digunakan untuk mengungkap bias dalam isu-isu seperti politik, ras, dan ketimpangan sosial. Di era digital ini, teori ini merupakan pendekatan yang sangat relevan untuk melihat bagaimana sih media mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap suatu peristiwa ataupun kelompok. Nah, selanjutnya merupakan konsep dari media critical theory. Teori ini sendiri berakar dari pemikiran Marxis, yaitu dari beberapa tokoh sosial seperti Karl Marx, Habermas, Althusser, dan Adorno. Dari teori ini sendiri itu berfungsi untuk tujuan membongkar dan membebaskan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, dari penindasan yang ada dalam struktur sosial. Nah, media sendiri itu berperan aktif dalam mengungkap atas ketidakadilan ini. Selain itu, media juga berperan untuk membongkar dan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang tertindas. Pada teori ini, memperlihatkan bahwa media selalu memiliki kepentingan tertentu, terutama pada kepentingan pemilik modal, negara, atau kelompok yang menindas. Nah, teori ini juga menyatakan bahwa media itu, terutama media massa itu dipengaruhi oleh politik, ekonomi, budaya, dan sejarah. Maka dari itu, media critical theory ini memiliki beberapa konsep utama, yaitu yang pertama, media sebagai pembentuk kesadaran, dan yang kedua,
Pengetahuan adalah kekuatan. Yang ketiga, media harus mengkritisi atas ketidakadilan. Dan yang terakhir, perlawanan terhadap hegemoni. Itu dia konsep dari media critical theory. Selanjutnya ada studi kasus menggunakan pendekatan media critical theory. Jadi sekarang ini di beberapa platform, contohnya di Instagram, TikTok, dan juga YouTube itu banyak menentukan konten yang muncul di HP layar kita itu menggunakan sistem algoritma. Jadi konten yang sering muncul itu adalah konten-konten yang dianggap viral atau menarik. Contohnya dengan orang-orang yang berparas cantik, menarik, dengan menggunakan gaya hidup yang mewah atau hedon, kemudian konten-konten yang mengikuti tren pasar. Jadi di balik itu, orang-orang yang memberikan banyak pengetahuan, terus dari kelompok minoritas, yang menjelaskan tentang isu sosial, atau pendapat-pendapat yang mengkritisi itu kadang malah tidak terlihat. Nah, hal ini malah menunjukkan bahwa media sosial itu tidak selalu memberi ruang yang sama untuk tiap orang. Jadi jika kita menganalisis studi kasus ini menggunakan media critical theory yang berasal dari Frankfurt School, itu bertujuan untuk membongkar bagaimana media ini bisa menyebarkan ideologi dan memperkuat ketimpangan sosial. Nah, dalam studi kasus algoritma media sosial ini, ada beberapa hal yang bisa kita kritisi. Yang pertama, sistem algoritma yang dibuat untuk fokus pada keuntungan. Nah, yang poin pertama ini biasanya konten yang mereka naikkan itu adalah konten-konten yang bisa menaikkan engagement atau banyak uang dan akhirnya viral. Akibatnya budaya dominan seperti tren-tren yang mengikuti standar kecantikan atau tren-tren yang bergaya hidup mewah itu makin diperkuat, tapi sedangkan konten-konten alternatif yang lain seperti membahas isu-isu sosial atau yang mengkritisi isu-isu sosial itu malah tidak diberi tempat. Yang kedua, tidak semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Jadi konten-konten dari beberapa kelompok orang, dari komunitas minoritas, terus suara-suara orang yang mengkritisi itu seringkali tenggelam. Jadi hal ini menunjukkan bahwa media sosial itu tidak benar-benar memberi panggung yang setara untuk semua orang. Yang ketiga, kita menjadi terbawa arus untuk menjadi orang yang pasif. Jadi walaupun kita merasa di platform seperti TikTok itu kita merasa bebas memilih, kenyataannya kita tuh malah diarahkan untuk menyukai konten tersebut yang sudah difilter oleh algoritma. Jadi kita tuh lebih pasif dan tidak sadar kalau kita tuh sedang diarahkan dan tidak memilih apa yang kita suka. Lalu yang keempat, adanya ketimpangan sosial. Jadi konten yang seringkali muncul itu malah yang memamerkan kemewahan, memamerkan kesuksesan. Nah, ini malah menjadi faktor yang bisa membuat tekanan sosial, seolah-olah sukses itu hanya lewat dengan gaya hidup yang konsumtif, bukan dengan usaha. Jadi jika kita menganalisis media algoritma menggunakan media critical theory, algoritma media sosial ini bukan cuma tentang teknologi, tapi juga dari alat kekuasaan yang bisa membentuk cara kita berpikir dan melihat dunia. Jadi studi kasus seperti ini penting biar kita tuh lebih kritis terhadap apa yang kita konsumsi di media sosial. Jadi kita tuh tidak harus langsung percaya dan meyakini bahwa semuanya tuh sama, netral, atau adil bagi semua orang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari teori ekonomi politik media. Teori ekonomi politik media ini muncul karena adanya kebutuhan untuk memahami bagaimana kekuatan ekonomi, politik dalam mempengaruhi isi dan juga penggunaan media. Pada dasarnya, teori ini lahir dari kajian ekonomi politik klasik abad ke-18 dan 19 yang membahas hubungan pasar dan negara serta distribusi ekonomi. Pada tahun 1950-1970-an, para pemikir seperti Dallas Smith mulai melihat media sebagai bagian dari sistem ekonomi kapitalis yang dipengaruhi oleh kepemilikan modal, iklan, dan regulasi pemerintah. Kemunculan teori ini juga dipengaruhi oleh
kenyataan bahwa media itu bukan hanya sebagai alat penyampai informasi, tetapi juga sebagai alat yang digunakan untuk keuntungan. Singkatnya, teori ekonomi politik media ini adalah teori yang menganalisis tentang hubungan antara media, politik, dan juga ekonomi. Nah, selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan beberapa tokoh dari teori ekonomi politik media. Nah, yang pertama di sini ada Vincent Mosco. Beliau merupakan tokoh penting dalam ekonomi politik media karena di sini beliau menjelaskan bahwa media tidak berdiri sendiri tapi sangat dipengaruhi oleh kekuasaan dan sistem ekonomi. Dalam pandangannya, media bukan hanya menyampaikan informasi tetapi juga menjual informasi sebagai komoditas dan keuntungan. Ia mengenal 3 konsep utama, yaitu yang pertama ada komodifikasi, yaitu media sebagai barang dagangan. Yang kedua, spasialisasi, yaitu penyebaran media secara luas. Dan yang terakhir ada strukturisasi, yaitu kekuasaan yang mengatur media. Nah, Moskow membantu kita untuk memahami bahwa isi media banyak yang dipengaruhi oleh pemilik modal, bukan sepenuhnya untuk kepentingan publik. Baik, selanjutnya di sini ada Robert W. McChesney. Beliau merupakan tokoh ekonomi politik yang menyoroti bagaimana media saat ini dikuasai oleh segelintir perusahaan media yang besar karena menurutnya hal ini berbahaya karena membuat media tidak lagi bebas dan membatasi keberagaman informasi. Media lebih fokus pada keuntungan, iklan, dan hiburan daripada menjalankan peran penting dalam demokrasi seperti memberikan informasi yang mendalam kepada publik. McChesney membantu kita untuk memahami bahwa sistem kapitalisme membuat media cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat demi keuntungan ekonomi. Jadi bisa disimpulkan dari keempat tokoh, baik dari teori ekonomi politik media maupun media critical theory. Keempat tokoh tersebut sepakat bahwa media ini tidak netral karena media digunakan untuk menyebarkan ideologi, menjaga kekuasaan, dan mengejar keuntungan. Dari Adorno sendiri kesimpulannya yaitu media membuat masyarakat pasif lewat hiburan yang dikendalikan oleh kapitalisme. Sedangkan menurut Van Gogh, media mempengaruhi cara berpikir lewat bahasa atau narasi yang tersembunyi. Dan menurut Moskow, media adalah bagian dari sistem ekonomi yang dikendalikan oleh pemilik modal. Dan yang terakhir, menurut McChesney, media dikuasai perusahaan besar dan lebih fokus cari untung daripada melayani publik. Jadi bisa disimpulkan bahwa media sering berpihak pada kekuasaan dan uang, bukan kepentingan masyarakat. Selanjutnya adalah konsep dari ekonomi politik media teori. Nah, teori ini sendiri itu melihat institusi media sebagai bagian dari sistem ekonomi yang terikat erat gitu ya dengan sistem politik. Teori ini bersifat kritis dengan fokus pada hubungan antara struktur ekonomi dan dinamika industri media serta konten ideologis media. Menurut Vincent Mosco, teori ini memiliki beberapa konsep penting. Yang pertama, hegemoni media. Di sini media digunakan oleh kelompok atau institusi tertentu yang memiliki kekuatan di bidang politik dan ekonomi. Hal ini untuk mendukung kepentingan kelompok yang dominan. Konsep yang kedua adalah komodifikasi media, di mana media itu diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan, di mana logika pasar dan dorongan keuntungan itu mempengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi dalam media. Konsep yang ketiga adalah konvergensi media, di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini menyebabkan integrasi pada media itu mempengaruhi struktur industri media dan kekuatan pada politik. Konsep yang keempat adalah politik informasi, di mana kekuasaan politik dan ekonomi itu
mempengaruhi pada akses, kontrol, dan penyebaran politik, informasi, dan ekonomi itu termasuk dalam regulasi media dan kebebasan pers. Lalu yang terakhir, konsep yang terakhir adalah transformasi teknologi. Di sini dampak pada perubahan teknologi itu terhadap struktur, produksi, dan distribusi media. Baik, untuk studi kasus ekonomi politik itu biasanya terlihat jelas pada saat masa pemilu. Contohnya masa pemilu pada tahun kemarin waktu 2014 itu diberitakan tentang keterpihakan pasangan calon nomor urut 2 yang pada saat itu dipegang oleh Prabowo dan Hatta, yang dilakukan oleh MNC Group yang terdiri dari MNC TV, kemudian Global TV, dan RCTI. Hal ini itu bisa dilihat jelas karena stasiun TV tersebut terus memberitakan hal positif mengenai paslon nomor urut 02 ini. Namun perusahaan itu membantah dengan tegas adanya keterpihakan terhadap paslon nomor urut 02. Sebagai warga negara dan juga pemilik MNC Group, Haritano Sudibjo juga memiliki hak pilih untuk menentukan paslon mana yang akan dipilih. Akan tetapi, Haritano Sudibjo itu melakukan dukungan secara terang-terangan, sehingga masyarakat itu mempunyai persepsi bahwa MNC Group itu mendukung paslon 02. Jadi contoh kasus ekonomi politik yang dilakukan oleh MNC Group ini termasuk dalam komodifikasi. Komodifikasi politik dan ekonomi ini sering dikritik oleh masyarakat karena dia itu menggeser kepentingan orang banyak demi keuntungan pribadi. Baik, mungkin itu saja yang mungkin bisa kelompok kami bisa sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.